Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di bab 5 ini, yaitu tentang Superlab 5 ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa mendownload Superlab 5-nya itu di video pertama saya cantumkan di bagian komentar, itu sudah ada link Superlab-nya. Nah, kalian bisa dok. Terus di sini kalian bisa perkecil ya. Di sini saya mau perkecil segini saja. Dan terus untuk yang pertama ya teman-teman, ini instruksinya yaitu part 1, yaitu basic configuration. Nah, seperti di video sebelumnya itu, di sini saya akan konfigurasi hostname yang tertera di display, terus juga konfigurasi enable secret di setiap switch dan juga router ya teman-teman. Nah, di sini saya akan percepat saja. Nah, di sini untuk konfigurasi part satunya itu sudah selesai ya teman-teman. Nah, untuk pada bagian router yang ini, itu saya tidak ganti namanya. Nah, kita lanjut part 2, yaitu configure ether channel switch 1 dan switch 2. Berarti di sini ya teman-teman. Nah, di sini switch 1 dan switch 2 itu terhubung melalui 3 port. Nah, di sini itu kita akan menyatukan portnya dengan menggunakan protokol LACP. Nah, kita buka dulu untuk switch satunya ya teman-teman. Nah, di sini kita cek dulu. Nah, kita ketikkan Dusau GDP naik port. Nah, di sini itu ada C1, C2 sama C3 ya teman-teman. Interface range F0 C1 sampai 3, channel strip group 1. Nah, di sini untuk yang pada switch 1 itu kita disuruh pakai yang aktif ya teman-teman. Nah, kita tuliskan mode aktif. Nah, terus kita ketik juga untuk protokolnya ya teman-teman. Pakai LACP. Nah, terus do so either summary. Nah, di sini itu sudah ada per 1 ya. Ini ada C1, S2, S3. Nah, kita konfigurasikan di switch 2. Ini. Nah, di sini kalian bisa ketikkan seperti tadi, do so GTP naik port. Nah, ini sama ya teman-teman, 1 sampai 3. Nah, ini kalian bisa ketikkan interface range F0 C1 sampai 3, channel group 1 mode. Nah, untuk yang switch 2 itu kita itu pakai yang mode ya, mode yang pasif ya teman-teman. Nah, protokolnya channel protokol LACP. Do so either summary. Nah, di sini sudah ada part 1 ya teman-teman. Ini ada 01, 2 sama 3. Nah, sekarang kita coba fast time forward di sini. Nah, di sini itu sudah hijau semua ya teman-teman. Nah, kita lanjut part 3, yaitu configure VLAN dan trunking di switch 1, switch 2 sama router yang kedua ya teman-teman. Nah, di sini itu kita akan buat VLAN, tapi di sini kan VLAN-nya itu cuma 1. Nah, sedangkan VLAN 1 itu kan default ya teman-teman. Nah, saya itu tidak akan membuat VLAN, tetapi di sini itu saya akan mengkonfigurasi semua interface yang terhubung ke PC. Terus nanti saya juga akan konfigurasikan untuk IP-nya ya teman-teman. Nah, kita buka saja switch yang satunya ya teman-teman. Sini kalian bisa exit. Nah, di sini kita coba lihat. Ini 4, ini 5 ya teman-teman. Kita masukkan interface range F0 4 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 1, spanning tree port face. Nah, terus kita terang juga yang ke switch 2 ya teman-teman. Nah, berarti kan dia melewati ini port yang 1, yaitu interface port 1, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 1. Dan kita juga akan buka yang switch yang kedua ya teman-teman. Nah, ini exit. Nah, kita akan terangkan juga untuk yang port satunya ya teman-teman. Interface port 1, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 1. Nah, kita exit. Nah, kita terang juga untuk yang router ya teman-teman. Nah, ini dia itu melalui F0 CS4.
interface FA0 CS4 switchport mode terang, switchport terang allow VLAN 1. Nah, kalau sudah itu kita buka di router yang keduanya ya teman-teman. Nah, di router kedua ini menuju ke switch 2, yaitu di sini ada FA0C1 ini ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk dulu interface FA0C1. Kita nyalakan dulu dengan no shutdown. Nah, terus kita exit. Nah, di sini itu kita akan buat subinterface untuk VLAN 1. Di sini yaitu interface FA01.1 encapsulation 121. IP address-nya itu 192.168.1.1 255.255.255.252 8.0. Nah, di sini sudah. Nah, terus kita akan konfigurasikan untuk IP DHCP-nya ya teman-teman. Nah, terus kita masuk saja ke DHCP server, desktop, IP configuration. Nah, di sini untuk DHCP-nya itu kita pakai yang ini ya teman-teman, 1.2, 192.168.1.2. Untuk gateway-nya itu kita pakai 192.168.1.1. Nah, terus untuk DNS servernya itu kita pakai yang 192.168.1.3. Nah, kita lanjut konfigurasi di DNS servernya ya teman-teman. Stop IP configuration. Di sini IP-nya itu disuruh pakai 1.3, 192.168.1.3. Nah, terus isinya itu 192.168.1.1. Nah, untuk DNS-nya itu pakai yang 192.168.1.3. Nah, di sini kita coba ping ya teman-teman. Misalnya di sini itu di DHCP server, kita ping ke routernya dulu. Ping 192.168.1.1. Nah, di sini itu sudah TTL ya teman-teman. Nah, terus kita juga ping ke DNS servernya ya teman-teman, yaitu ping 192.168.1.3. Nah, di sini juga sudah TTL. Nah, langsung saja kita lanjut materi yang keempat ya teman-teman. Nah, untuk part keempatnya yaitu tentang konfigur port security di switch 1. Nah, kita itu konfigurasinya itu yang mengarah ke server. Nah, ke sini CS4 sama 0CS5. Nah, kita buka dulu untuk DHCP servernya. Nah, terus ke config, terus ke first ethernet 0. Nah, habis itu di sini itu untuk MAC address-nya saya akan kopikan terlebih dahulu. Nah, lalu ke switch yang ke-1. Nah, kita masuk ke interface FA0CS4. Nah, terus kita ketikkan switch port mode access, switch port security, terus port security lagi, terus MAC address. Nah, di sininya itu kita pastikan MAC address yang tadi ya teman-teman. Enter. Terus kita ketik switch port security violation. Nah, di sini itu untuk size-nya itu kita pakainya itu yang protect ya teman-teman. Nah, terus switch port security maksimum 1. Nah, kita konfigurasikan juga di 0/5 ya teman-teman. Nah, kita buka dulu untuk DNS servernya. Nah, terus kita ke config, nah first ethernet 0. Nah, kita kopikan juga MAC address-nya. Nah, kita masuk ke switch yang ke-1. Ini exit ya teman-teman. Nah, terus interface FA0/5. Terus habis itu switch port mode access, switch port security. Nah, habis itu switch port security MAC address ini diganti ya. Pastikan. Nah, terus kita ketik juga switch port security violation. Di sini itu pakainya itu restrict. Nah, terus switch port security maksimum 1. Nah, untuk konfigurasinya itu sudah selesai ya teman-teman. Nah, kita lanjut saja untuk yang part 5, yaitu konfigur VLAN dan tracking di switch 3, 4, dan router 1. Yang sini ya teman-teman. Nah, di sini itu kita akan membuat VLAN dulu. Nah, di sini itu VLAN-nya itu dia itu terhubung ke switch 4 juga. Berarti ada 2, 3, 4 sama 5. Nah, kita akan buat VLAN 2 sampai 5 ya teman-teman di switch yang ketiga dulu. Ini VLAN 2, name VLAN 2.
VLAN 3, name VLAN 3, VLAN 4, name VLAN 4. VLAN 5, name VLAN 5. Nah, sudah sampai 5. Di sini itu kita akan masukkan interface yang terhubung ke switch-nya yang ini ya. Lalu kita akan konfigurasikan port bus. Nah, kita lihat dulu di switch yang di sini. Ini VLAN 2 itu FA0 6 sama 7 ya, teman-teman. 67, ini 4, ini 5. 4, 5, 6, 7 ya, teman-teman. Interface range FA0 6 sampai 7. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 2. Spanning tree port bus. Nah, terus exit, terus interface FA0 range FA0 4 sampai 5. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 3. Spanning tree port bus. Nah, kita itu akan konfigurasikan juga switch 4-nya ya, teman-teman. Portnya itu nggak kelihatan ya, teman-teman. Kita cek dulu. Ini to show CTP make port. Di sini itu ada /2 sama yang /3. Yaitu interface range FA0 /3 2 sampai 3. Switch port mode terang. Switch port terang allow VLAN 2 sampai 5. Nah, terus exit. Nah, kita terang juga yang ke router itu, dia itu melalui FA0 1 ya, teman-teman. Interface FA0 1. Switch port mode terang. Switch port terang allow VLAN 2 sampai 5. Kalau sudah itu kita konfigurasikan juga di switch yang keempatnya ya, teman-teman. Di switch 4 ini itu ada VLAN 3, 4, dan 5 saja. Di sini 3, 4, 5, 6. VLAN 3, name VLAN 3. VLAN 4, name VLAN 4. VLAN 5, name VLAN 5. Nah, kita itu akan masukkan juga port-portnya ya, yang tadi ya, teman-teman, yaitu 3, 4, 5 sama 6, yaitu interface range FA0 3, 4, 3 sampai 4. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 3. Spanning tree port bus. Terus exit, terus interface range FA0 5 sampai 6. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 4. Spanning tree port bus. Nah, untuk VLAN 5 ini itu kan berarti nanti si home router itu akan tersambung di ini ya, teman-teman, smartphone-nya. Nah, sedangkan kan smartphone ini kan 5, VLAN 5. Nah, jadi kita masukkan interface yang mengarah ke home router. Nah, di sini FA0 7 ya, teman-teman. Interface FA0 7. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 5 spanning tree port bus. Nah, kita itu akan terangkan juga. Nah, untuk terang itu kita cek dulu ya, teman-teman. Dengan to show CTP network. Nah, di sini itu ada /1 sama /2. Interface range FA0 1 sampai 2. Switch port mode akses. Terang. Switch port terang allow VLAN 3 sampai 5. Nah, terus kita konfigurasikan juga di router yang satunya ya, teman-teman. Nah, ini itu yang mengarah ke switch 3 itu FA0 0. Nah, ini interface FA0 0 no shutdown. Nah, di sini portnya itu sudah menyala. Nah, sekarang kita konfigurasikan sub interface untuk VLAN 2 sampai VLAN 5 ya, teman-teman. Ini masuk dulu di sini titik 2. Terus encapsulation .1 view 2. IP-nya itu ini ya, pakai yang di sini ya, teman-teman. 192.168.2.1 255 255 255. Nah, di sini itu saya menggunakan IP pertama dari tabnya, jadinya itu saya ketik 2.1 ya, teman-teman.
Oh, ini kurang address. Nah, terus kita akan konfigurasikan sampai VLAN 5 ya. Di sini saya akan percepat saja. Nah, di sini saya sudah konfigurasi IP di routernya. Sekarang kita akan konfigurasi untuk DHCP-nya. IP DHCP full VLAN 2 dulu ya teman-teman. Networknya itu 192.168.2.0.255.255.255. Nah, terus habis itu data routernya itu 192.168.2.1. Nah, DNS-nya itu kita pakai yang ini ya, 1.3. Nah, di sini itu saya juga akan percepat untuk VLAN 3 dan sampai 5-nya juga ya teman-teman. Nah, di sini konfigurasinya itu sudah selesai. Nah, sekarang itu kita coba tes IP DHCP-nya dulu ya teman-teman. Nah, ini itu sudah ada IP-nya sekarang semua. Nah, sekarang saya akan coba ping dari VLAN 2 ke sini. Nah, ini awal-awal itu pasti gagal ya teman-teman. Terus kita coba lagi. Nah, ini sudah successful. Nah, sekarang saya akan coba yang bagian VLAN 3 ke VLAN yang keempat. Coba lagi. Nah, ini sudah successful. Nah, sekarang kita lanjut ke part yang keenam, yaitu configure access point. Nah, jadi di sini itu kan belum ada IP-nya ya teman-teman, atau belum tersambung ke home router. Nah, di sini itu saya akan sambungkan, tetapi kita akan konfigurasikan dulu di home routernya ya teman-teman. Nah, kita buka home routernya. Di sini agak lama. Nah, terus ke UI. Nah, terus kalian bisa ke internet connection tab, itu kalian bisa memilih wireless app. Nah, ini save ya. Kalian bisa save setting. Nah, terus kalian bisa ke wireless. Nah, di wireless ini itu di sini untuk network ininya itu auto, untuk nama SSID-nya itu kita pakai SID WiFi. Di sini itu enable, terus ininya itu auto ya teman-teman. Terus kita scroll aja, terus save setting. Terus kita ke wireless security. Nah, di sini itu kita pilih yang ini ya teman-teman. WPA 2 personal. Nah, di sini itu pakai yang TKIP. Nah, sandinya itu 1 sampai 8. Terus kalian bisa save settings. Nah, kalau sudah itu kita masuk lagi ke basic ya teman-teman. Nah, kita save setting lagi. Nah, kita coba ke setup. Nah, kita save setting lagi. Nah, di sini sudah ya teman-teman untuk home routernya. Nah, terus kita akan konfigurasikan juga di HP, di smartphone. Kita buka. Nah, habis itu ke config, ke wireless 0. Nah, terus untuk SSID itu dengan nama di sini SID WiFi. Nah, untuk di sini authentication-nya itu pakai WPA 2 PSK. Untuk passwordnya itu sampai 68. Terus di sini itu untuk encryption tab-nya itu kita pakai yang TKIP. Nah, kita konfigurasikan juga di semua smartphone ini ya teman-teman. Jadi saya akan percepat saja. Nah, untuk konfigurasinya itu sudah selesai. Sekarang kita buka smartphone-nya. Di sini saya ke smartphone 0 ya teman-teman. Nah, habis itu ke desktop, habis itu command prompt. Nah, di sini itu saya akan ping IP routernya itu 192.168.5.1. Nah, sini sudah TTL ya teman-teman, berarti di sini itu sudah terhubung. Nah, kalian juga bisa untuk ping ke semua smartphone ini, tapi di sini saya di smartphone 0 saja. Nah, terus kita lanjut materi yang 47, yaitu configure RSTP di switch 3 dan switch yang keempat. Berarti yang di sini. Nah, fungsi dari RSTP itu ketika kabel putus itu nanti dia itu tersambung lagi dengan cepat. Nah, untuk konfigurasinya itu saya masuk ke switch 3 dulu ya teman-teman.
Nah, di sini tuliskan spanning tree mode rapid EVST. Nah, di sini saya akan copy dulu ya teman-teman. Nah, terus kita konfigurasikan juga di yang switch yang keempat. Nah, kita pastikan. Nah, di sini itu kan masih oranye ya teman-teman. Tadi tapi sudah hijau di sini. Nah, sekarang di sini saya itu akan mencoba untuk putuskan kabelnya. Nih. Nah, terus saya coba untuk menyambungkannya lagi. Nah, dia itu bisa terhubung dengan cepat. Nah, terus kita lanjut ke part 8, yaitu konfigur VDP di switch 5, 6, dan 7. Yaitu yang bagian sini. Nah, bagian sini itu untuk switch 5 itu kita jadikan VDP server, 6 dan 7 itu kita jadikan klien. Kita masuk saja ke switch yang kelima. Nah, pertama-tama itu nah, karena ini tuh mau dijadikan server, kita ketik VDP mode server seperti ini. Di situ VDP domain namanya itu SID. Terus VDP password 123. Nah, konfigurasikan juga di switch yang ke-6 ya teman-teman, dan switch yang ke-7. Ini klien. Yaitu di situ VDP domain SID, VDP password 123. Nah, di switch yang ke-7 di sini itu VDP mode client, VDP domain SID, ini tipe. Nah, terus VDP password 123. Nah, sekarang saya akan coba custom forward ya teman-teman. Nah, di sini itu saya akan konfigurasikan terang dulu di switch yang kelima ya teman-teman. Nah, di sini kan FH0 /23 yang mengarah ke router 2 ya teman-teman. Nah, kita akan konfigurasikan sampai 3. Interface range FH0 /1 sampai 3. Switch port mode terang. Switch port terang allow VLAN. Tadi itu ada 6, 7 sampai 8 ya teman-teman. 6 sampai 8. Nah, terus kita konfigurasikan juga sama-sama FH0/2 di switch 6 maupun switch yang ke-7. Interface FH0/2. Nah, ini tuh ada dua, yang menuju ke switch 5 dan yang switch 7, yaitu FH0/1. Ini 2 ya teman-teman. Ini /2. Switch port mode terang. Switch port terang allow VLAN 6 sampai 8. Nah, untuk yang VLAN 7-nya untuk yang switch yang 7. Terus interface range FH0 /1 sampai 2. Switch port mode terang. Switch port terang allow VLAN 6 sampai 8. Nah, sekarang kita coba fast time terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini emang ada satu yang nggak hijau ya teman-teman, karena ini itu port yang akan diblokir. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi VLAN 6 sampai yang 8-nya ya, di switch yang kelima. Ini exit VLAN 6, name VLAN 6, VLAN 7, name VLAN 7, VLAN 8, name VLAN 8. Nah, habis itu kita juga do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba cek di switch yang ke-6. Do show VLAN brief.
Nah, di sini juga sudah ada ya, teman-teman. Nah, karena itu dia mengikuti servernya. Nah, sekarang itu kita akan masukkan interface-nya ya, teman-teman. Nah, di sini itu 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 ini 9, 10 yang bagian sini. Interface range 4, access 3 sampai 4. Switch format access, switch port access VLAN 6, spanning tree process. Exit interface range FA0, access 5 sampai 6. Switch port mode access, switch port access VLAN 7, spanning tree process. Nah, exit terus interface range FA0 slash 7 sampai 10, karena kan tadi di VLAN 8 itu ada 4 sisi ya, teman-teman. Nah, terus switch port mode access, switch port access VLAN 8, spanning tree process. Nah, sudah, kita coba cek lagi ya dengan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang itu kita akan konfigurasikan di switch 7-nya. Ini 3, ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, teman-teman, sama seperti yang di switch yang 6. Nah, kita coba cek dengan do show VLAN brief terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Nah, kita ketikkan interface range FA0 slash 3 sampai 6, karena di sini itu di VLAN 6 itu ada 4 isi ya, teman-teman. Switch format access, switch port access VLAN 6, spanning tree process. Exit interface range FA0 slash 7 sampai 8. Switch port access, switch port mode access, switch port access VLAN 7, spanning tree process. Habis itu interface range FA0 slash 9 sampai 10. Switch port mode access, switch port access VLAN 8, spanning tree process. Nah, kita coba cek lagi dengan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sama 10. Nah, di sini itu sudah benar semua. Nah, sekarang itu kita lanjut ke part yang 9. Nah, part 9 ini itu kita konfigurasi RSVP di switch yang ke 4, 5, dan 6. Nah, mungkin di sini itu salah ketik ya, teman-teman, harusnya switch 5, 6, sama 7. Nah, di switch 5 ini kita bisa ketikkan spanning tree mode rapid EVFT. Di situ spanning tree disuruh di VLAN 6 nya itu kita dijadikan sebagai bridge ya, teman-teman. VLAN 6 root primary, terus kita cek dengan visual spanning tree. Di switch 6 ini tuh sudah the bridge is the root ya, teman-teman. Ini. Nah, terus kita sekarang lanjut ke switch yang ke-6 nya. Di switch 6 nya itu kita jadikan sebagai bridge ya, teman-teman. Spanning terus show spanning tree. Nah, di sini VLAN yang ketujuhnya juga sudah di bridge is the root ya, teman-teman. Nah, terus kita ke VLAN switch yang ke-7. Nah, kalau switch 7 itu yang di bridge itu yaitu VLAN 8 ya, teman-teman. Nah, terus spanning tree VLAN 8 root primary. Nah, terus visual spanning tree. Nah, di VLAN 8 juga sudah di bridge is the root ya, teman-teman. Nah, sekarang itu kita lanjut di part yang ke-10, yaitu configure router on stick di router 2. Nah, berarti di bagian sini itu kita akan buat konfigurasi untuk VLAN 6, 7, sampai 8.
Nah, kita itu nyalakan dulu portnya. Ini portnya itu FA0 slash 0. Nah, interface FA0 slash 0 saja. Nah, kita itu akan buat sub interface untuk VLAN 6 sampai 8-nya ya teman-teman. Nah, interface FA0 slash 6.6 encapsulation 26. Terus IP address-nya di sini ya di tabel yaitu 192.168.6.1 subnet mask-nya. Nah, kita konfigurasikan sampai VLAN 8 ya. Di sini saya akan percepat saja. Nah, di sini itu untuk konfigurasinya itu sudah selesai ya. Terus di sini itu kita disuruh untuk mengkonfigurasikan IP DHCP-nya di server, berarti DHCP server yang ini itu bukan di router 2 ya teman-teman. Nah, jadi di sini itu kita akan konfigurasi yang namanya DHCP relay. Nah, kita buka dulu DHCP servernya. Nah, terus kita di bagian servers, terus DHCP. Nah, untuk bagian yang ini itu kita on-kan ya teman-teman. Nah, untuk name-nya itu kita pakai VLAN 6. Terus default gateway-nya itu 192.168 yang dikonfigurasikan di router tadi ya teman-teman, yaitu 6.1. Nah, untuk 1.3 DNS-nya. Nah, di sini itu kalian bisa ketikkan 6. Nah, di sini itu IP ini itu akan dimulai angka berapa ya teman-teman? Nah, di sini itu saya akan memulainya dengan angka 6. Nah, terus di sini itu 2. 192.168.6.2. Nah, terus kalau sudah itu kalian bisa add. Nah, terus buat juga untuk VLAN 7-nya di sini itu ganti add. Terus VLAN 8 terus add. Nah, sekarang itu kita konfigurasikan di router 2-nya ya teman-teman. Nah, jadi di router 2 ini itu sebagai penghubung untuk itunya ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita buka router 2-nya. Nah, ini kan tadi yang menuju ke switch itu kan FA0. Nah, kita masuk dulu. Nah, kita ketikkan IP helper type address. Nah, untuk IP DHCP servernya sendiri itu adalah yaitu 1.2 ya teman-teman. 192.168.1.2. Nah, kita lanjut masuk ke yang sub interface VLAN 6 sampai 8 ya teman-teman. Di sini itu saya akan percepat saja. Nah, sekarang itu kita coba cek IP-nya ya teman-teman. Nah, berarti di sini itu untuk semua PC di sini sudah berhasil mendapatkan IP DHCP. Nah, sekarang kita langsung saja untuk part yang ke-11, yaitu configure VLAN dan trunking di switch 8, multi layer 1 dan router 4. Berarti di bagian sini ya teman-teman. Ini. Nah, di sini itu ada VLAN 9 sama 10. Nah, kita buka yang switch 8-nya dulu. Nah, kita itu akan buat VLAN-nya dulu. Name VLAN 9, VLAN 10, name VLAN 10. Nah, lalu kita akan masukkan interface-nya ya teman-teman. Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Interface FA range FA0 slash 3 sampai 5. Switchport mode access. Switchport access VLAN 9. Spanning tree purpose exit. Nah, habis itu interface range FA0 slash 6 sampai 8. Switchport mode access. Switchport access VLAN 10. Spanning tree port flash. Nah, di sini itu kita akan terang juga. Nah, kalau di sini itu terangnya itu ada 2, yaitu yang
router 4 sama yang multilayer 1. Nah, berarti FA0C1 sama FA0C2. Interface range FA0C1 sampai 2. Switch port mode terang. Switch port terang allow VLAN 9 sampai 10. Nah, kita konfigurasikan di router 4-nya ya, teman-teman. Nah, kita lihat dulu interface-nya. Nah, ini tuh FA0/1. Interface FA0/1. Ini sekalian saja ya, yaitu FA0/1 sama FA0/0 dulu. Habis itu shutdown. Exit. FA0/1. No shutdown. Exit. Nah, sekarang kita itu akan buat sub interface-nya. Nah, kita itu akan buat sub interface-nya di sini ya, teman-teman. Di router yang keempat. Ini 1.9, yaitu encapsulation W1Q 9. Terus IP address-nya di sini ya, teman-teman. Sama 10 itu 192.168.9.1. Nah, kita konfigurasikan juga untuk VLAN yang ke-10. Encapsulation. Nah, exit. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan di multilayer yang ke-1 ya, teman-teman. Nah, di multilayer 1 ini mengarah ke switch 4 itu FA0/2. Nah, interface FA0/2, switch port terang encapsulation .1Q, terus switch port terang allow VLAN 9 sampai 10. Nah, terus kita buat VLAN-nya ya, teman-teman. Yaitu VLAN 9. Name VLAN 9. VLAN 10, name VLAN 10. Nah, terus kita akan masukkan IP-nya yang di interface 9 sama 10 ya, teman-teman. Interface VLAN 9. IP address 192.168.9.2. Nah, kenapa saya memakai yang IP 9.2? Dikarenakan yang 91 itu sudah dipakai di router. Nah, jadi di multilayer saya memakai 9.2. Habis itu interface VLAN 10. IP-nya itu 10.2. Sama, ini sama ya, teman-teman. Nah, kita konfigurasi untuk IP di sininya itu, ini bagian sini, ini secara manual ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada IP-nya seperti ini. Kita buka NTPR servernya dulu, desktop, IP configuration. Nah, terus data gateway-nya itu ini 192.168.9.1 ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan kopikan terlebih dahulu. Nah, habis itu ke email server. Nah, di sini tuh pakai 9.4. Di sini sama 9.1. Kita di web server 1. Web server 1 itu pakai yang 9.5. Ini sama ya, default servernya 9.1. Nah, untuk web server 2 ini pakai yang 10 ya, teman-teman. Ini pakai VLAN yang 10. Ini 10.3. Untuk gateway itu pakai 10.1. Nah, terus kita lanjut ke yang web server yang ini. Ini pakainya 10.4. Terus di sini pakainya 10.5. Nah, kalau sudah itu, kini itu saya akan coba ping ya di NTP server command prompt. Kita ping IP gateway terlebih sendiri dulu ya, teman-teman.
yaitu 9.1. Nah, di sini TTL ya sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan coba yang 10.1. Nah, di sini juga sudah berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba di VLAN yang ini 10. Ping yang 10.1. Nah, di sini itu juga sudah TTL. Nah, sekarang saya akan coba untuk ping yang 9.1 ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah TTL. Berarti konfigurasi kita itu sudah berhasil. Nah, sekarang kita lanjut part 12, yaitu konfigurasi VTP di multilayer 2, switch 9, switch 10, dan juga switch 11. Bagian yang sini. Nah, untuk servernya itu berarti ini VTP server. Nah, ini tiganya itu klien ya teman-teman. Nah, kita masuk dulu di multilayer yang kedua. Nah, di sini saya akan terang dulu saja ya teman-teman. Nah, untuk ke switch itu di sini itu ada 456 ya teman-teman. Interface range FA0 slash 4 sampai 6. Yaitu switch port mode terang. Oh, salah. Nah, terusnya switch port terang encapsulation Z1Q. Switch port mode terang. Switch port terang allow VLAN, ini VLAN 11, 12 sama 13 ya teman-teman. 11 sampai 13. Nah, exit. Nah, sekarang kita itu akan konfigurasi untuk VTP servernya. Nah, VTP mode server, VTP domain SID ya teman-teman. Terus VTP password 123. Nah, konfigurasikan juga di switch yang ke-9 ya teman-teman. VTP mode client, VTP domain SID, VTP password 123. Nah, di sini itu kita akan terang juga ya teman-teman. Nah, ke multilayer 2 itu FA0C1, ini FA0C1, ini FA0C1 juga. Ini interface FA0C1, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 11 sampai 13. Nah, di sini untuk konfigurasi yang di switch 10 sama 11-nya itu sama ya teman-teman. Nah, jadi saya akan percepat saja. Dari sini itu untuk konfigurasinya itu sudah selesai ya teman-teman. Terus kita lanjut saja ke multilayer yang kedua. Di sini itu kita akan buat VLAN 11 sampai VLAN 13 dan interface-interface-nya ya teman-teman. VLAN 11, name VLAN 11, VLAN 12, name VLAN 12, VLAN 13, name VLAN 13. Nah, sekarang to show VLAN brief. Nah, di sini juga sudah ada. Saya akan cek di switch yang 9. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Nah, sekarang itu kita akan masukkan interface-interface-nya. Ini 2, 3, 5, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya teman-teman. Interface range F0 akses 2 sampai 3. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 11. Spanning tree purpose. Interface range FA0 slash 4 sampai 5. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 12. Spanning tree purpose. Interface range FA0 slash 6 sampai 7. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 13. Spanning tree purpose. Nah, kita konfigurasikan di switch yang ke-10 juga ya teman-teman. Ini 3, 2, 2.
terus 6 7 4 3 4 5 6 7, sama seperti yang di switch yang ke-10 ya teman-teman. Ini switch 9. Ini kita cek. Di sini sudah ada, langsung saja interface range FA0 set 2 sampai 3. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 11, spanning tree purpose. Exit. Interface range FA0 set 4 sampai 5. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 12, spanning tree purpose. Interface range FA0 set 6 sampai 7. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 13, spanning tree purpose. Nah, di sini untuk VLAN-nya 11-nya itu di sini ada 3. Di sini cuma VLAN 11 sama VLAN 13 ya, teman-teman. 3, ini 2. 2 3 4 5 2 3 4 5. Nah, di sini kita cek dulu dengan show VLAN brief. Sudah ada interface range FA0 set 2 sampai 3. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 11, spanning tree purpose. Nah, terus interface range FA0 set 4 sampai 5. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 13, spanning tree purpose. Nah, kita ke part yang 13 yaitu konfigur SFI di multilayer 2 ya teman-teman. Nah, di sini itu kita akan konfigurasi untuk semua VLAN. Dan di sini kita masukkan dulu untuk di multilayer 2-nya ya teman-teman. Kita masuk ke interface VLAN 11. Nah, untuk IP-nya itu di sini ya, di tabel yang ini, yaitu IP address 192.168.11.1 subnetmasnya. Nah, kita konfigurasikan juga sampai VLAN 13 ya teman-teman. Nah, di sini kita juga disuruh untuk konfigurasi DHCP-nya ya teman-teman, yaitu IP DHCP full VLAN 11 network 168.11.0 subnet mask. Nah, terus default routernya itu 92.168.11.1. DNS-nya yaitu 192.168.1.3. Nah, di sini seperti biasa saya akan percepat untuk VLAN yang ke-12 sama 13. Nah, di sini saya akan coba tes IP DHCP-nya ya teman-teman. Nah, di sini untuk DHCP-nya itu IP DHCP sudah ada semua ya teman-teman. Nah, sekarang itu kita langsung saja ke part 14 yaitu configure point-to-point addressing between routing routers di masing-masing router ya. Di router itu di sini itu ada IP-nya. Mungkin di sini tuh IP-nya masih acak-acakan ya teman-teman. Nah, jadi untuk agar lebih jelasnya itu kalian bisa melihat tabel di sini. Tapi kalau kalian bisa bantu juga untuk merapikannya. Nah, di sini saya juga sudah merapikan ya teman-teman. Nah, terus kita konfigurasi di router satunya terlebih dahulu. Nah, ini itu interface SE1/1. Nah, itu IP address 10.1.
Nah, karena size-nya 30 itu sublimasinya itu 252. Nah, habis itu ini salah ya teman-teman, IP no shutdown. Nah, terus di sini di SE1 C1 ini 10.14 ya teman-teman, no shutdown. Nah, terus di bagian yang router 2 ini interface SE1 C1 IP address 10.2 no shutdown. Nah, terus exit, kalian bisa ke SE1 C1, IP-nya itu di router 2 itu .5 ya teman-teman, no shutdown. Nah, habis itu kalian bisa ke router yang ketiga. Nah, interface SE1 C0, terus IP address-nya 9. Nah, no shutdown. Exit, terus di SE1 C1 IP address-nya itu 10.6, no shutdown. Nah, sekarang di bagian router yang keempat. Nah, router 4 ini IP-nya itu ada 3 ya teman-teman. Tadi interface SE1 C0 IP address nah, no shutdown. Nah, terus exit, terus 1 C1 IP-nya itu 10.10 ya teman-teman, no shutdown. Exit. Terus untuk interface FA0 C0 ini menuju ke multilayer 1, ini 10.17. Oh, benar. No shutdown. Nah, untuk yang multilayer 1 ya, ini interface FA0 C1 IP-nya itu di multilayer itu kalian harus no switch port dulu ya teman-teman. Nah, terus baru kalian harus masukkan IP address-nya. Di sini IP address-nya ada yang 18, no shutdown. Nah, terus untuk yang di sini kan ada per 1 dan per 2 ya teman-teman. Nah, sedangkan kita belum membuat pernya. Nah, jadi nanti saya akan lanjutkan ya teman-teman di part yang ke-15. Nah, di part 15 kita akan konfigurasi Ether channel. Nah, yang ini itu kita akan satukan ya teman-teman. Nih. Nah, di sini masuk ke multilayer yang ke-1 dulu. Nah, karena di multilayer itu kalian bisa ketikkan cdp run. Nah, terus habis itu do show cdp Nickboard. Nah, ini coba ulang. Nah, di model 2 ini berarti 345 ya. Nah, ini interface range FA0 ses 3 sampai 5. Nah, habis itu channel grup 1 mode on. Nah, terus kita coba cek dengan do show either summary.
Nah ini port 1 ya. Nah ini kita masukkan port satunya ya teman-teman, yaitu interface port 1. No switch port dulu. Nah di sini kan tidak bisa ya teman-teman. Nah dikarenakan di sini saya memakai Cisco yang ke-9. Nah untuk caranya ini, nah di sini untuk version yang ke-9 ya, Cisco-nya itu untuk multilayer 1 kan tidak bisa seperti yang video versi 8. Nah kalian bisa ketikkan seperti ini ya teman-teman. Kan pertama saya sudah mengetik yang CDP run. Nah terus habis itu kalian bisa langsung seperti ini. Ini seperti ini interface channel group set 4 set 5. Nah habis itu seperti ini no switch port set 4 set 5 set 3 juga no switch port. Habis itu ke interface range 3 sampai 5 di on kan ya. Nah habis di on kan kalian bisa cek dengan do show address sum. Di sini kan masih ini ya, masih ini SD. Nah untuk versi yang ke sini itu 9 itu harusnya itu RU. Nah kalian bisa ketikkan seperti ini IP address 111.252 di slash 3 4 sama 5. Terus habis itu ke ini ya, nih sini seperti ini. Terus habis itu channel group 1 mode on do show address sum ya. Di sini juga sudah RU tulisannya ya teman-teman. Nah kalian bisa lanjutkan untuk interface channel ini sama IP addressnya. Terus no shutdown, terus di show address sum juga di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Nah untuk yang multilayer 2 caranya seperti ini. Nah tadi kan CDP run, terus di show CDP network. Nah kan 1 2 3. Nah di sini kan ada tulisan kalau di sini kan komen seperti ini ya teman-teman. Nah kalian itu langsung ke sini aja, interface FA01, tulis no channel group, FA02 no channel group, sama yang ketiga. Nah terus interface 1 no switch port, 2 no switch port, 3 no switch port. Terus habis itu exit, ini tuliskan seperti tadi, yaitu IP 111.252 di FA01 ya teman-teman. Nah habis itu di interface FA01 sampai 3, ini channel group 1 mode on, cek dengan do show address sum agar sininya RU, sininya itu RU. Nah terus kalian bisa keringin interface PO1, habis itu IP address-nya ini dicantumkan dan masakan terus exit. Nah ini baru juga bisa dan persennya juga menambah 74%. Nanti saya akan kasih untuk yang per 15-nya di komentar atau enggak di deskripsi ya teman-teman, agar kalian bisa seperti saya, seperti ini. Terus di sini saya juga mau ping ya teman-teman, yaitu dengan do ping 10.10.10.21. Nah di sini kan masih 80% ya, sini sekarang saya coba ping lagi agar 100%. Nah di sini sudah 100%. Nah terus kita akan lanjut ke part yang ke-16, yaitu konfigur SPF area yang 0. Nah ini tuh di bagian yang sini ya teman-teman, OSPF area. Nah OSPF area itu berarti di sini itu sama-sama OFPS, tapi ini berbeda area. Ini area 1, ini 0. Nah untuk konfigurasinya itu kita mulai di router yang bagian 1 dulu. Nah terus kita ketikkan router OSPF 1. Nah terus ini di sini itu ID-nya itu networknya, ini areanya dulu itu kan 10.1 sama 10.2 ya teman-teman. Nah maka networknya itu 10.0, 10.0 wildcard, terus areanya 0. Nah di sini ada VLAN ini ya teman-teman, 2, 3, dan 4, dan 5. Nah ini kita akan konfigurasikan juga 192.168.2.0.000.255 area 0. Nah ini itu wildcardnya itu kan berbeda, ini 3, ini titik 255. Kenapa ini beda? Karena prefixnya itu ada 30, kalau yang 255 itu prefixnya itu 24. Nah jadi berbeda. Terus kita konfigurasikan juga yang 3.0, habis itu 4.0, sama yang 5.0 ya teman-teman. Nah di sini kalau misalnya ada interface yang terhubung ke klien, kita harus konfigurasi pasif interface-nya. Nah untuk konfigurasinya itu ketikkan pasif interface yang ke switch 3 itu switch yang ke 0 ya teman-teman.
FA0 /0. Ini kita masih masukkan sub interface-nya titik 2. Nah, habis itu titik 3, 4, sama 5. Konfigurasikan juga di router yang kedua ya, sama seperti ini 10.0 network-nya ya teman-teman. Router OSPF itu network 10. Nah, konfigurasikan juga yang di router yang bagian yang ketiga ya teman-teman. Nah, ini itu 5, ini 6, yaitu networknya itu 4. Nah, terus di sini, nah di sini itu juga kan ada VLAN 1, kita konfigurasikan juga ya teman-teman ini. Network 192.168.1.0, wildcard-nya area 0. Nah, kita konfigurasikan juga ya teman-teman. Nah, ini kan ada dua switch yang terhubung, yaitu switch 2 dan juga switch 5. Nah, di sini itu ada VLAN 6 sampai 8 ya teman-teman. Nah, kita konfigurasikan juga. Sini 6, terus 7, terus 8. Nah, kita konfigurasikan juga untuk passive interface-nya. Passive interface FA0 yang mengarah ke switch 2 dulu ya teman-teman, yaitu C1. Nah, kita nggak pakai sub interface karena kita tidak buat VLAN satunya ya teman-teman. Nah, kita konfigurasi yang VLAN 6 sampai 8. Nah, ini FA0 C1. Ini di sini 0 C0 ya teman-teman. Nol titik 6, titik 7, titik 8. Nah, kita konfigurasikan juga di router yang ketiganya ya teman-teman. Ya, berarti ini titik 4 ya teman-teman. Nah, di sini router OSPF 1. Network 10. Nah, karena di sini tidak ada kayunya, jadi kita tidak usah konfigurasi passive interface. Nah, kita berarti langsung saja coba ping ya teman-teman. Nah, misalnya di sini itu isi 0, sini ke smartphone. Nah, maka dia itu akan successful. Nah, sekarang kita ke part 17, yaitu konfigur SPF area yang ke-1. Berarti yang bagian sini. Nah, kita buka router 1 dulu. Nah, untuk ID itu kan kita disuruh pakai 10, tetapi kita pakai ID yang satu saja. Router OSPF 1. Networknya kita coba lihat dulu yang mengarah ke router 4 itu, yaitu 10, 14. Berarti titik 12 ya teman-teman. Areanya 1. Nah, kita konfigurasikan di router 4. Router OSPF 1, networknya 10. Area 1. Nah, ini di router 3 itu titik 910, berarti titik 8 ya teman-teman. Yang router 3 juga ya, tadi titik 8. Nah, terus kita ke yang router 3 itu tadi area yang 1 ya teman-teman. Nah, kita konfigurasikan juga untuk yang bagian sini. Ini kan 17, 18, berarti di sini itu 16. 16. Nah, kita konfigurasikan juga untuk VLAN. Nah, dia akan mengarah ke sini ya teman-teman, 9 sama 10. Nah,
network 192.168.9.0.000.255 area 1, terus yang 10 juga. Nah, terus kita konfigurasikan juga untuk passive interface. Nah, dia itu masuknya itu FA0C1 ya teman-teman, ini FA0C1 untuk VLAN 9 dan VLAN 10. Nah, terus kita konfigurasikan juga di multilayer yang ke satunya. Nah, tadi itu titik 16 ya teman-teman. Nah, di sini itu kalian di multilayer itu ketikkan IP routing terlebih dahulu. Nah, terus habis itu router OSPF1. Nah, tadi itu 16 ya teman-teman. Breakernya area 1. Nah, terus kita konfigurasikan juga ya yang ke sini, yaitu 21 sama 22 itu 20. Nah, terus kita konfigurasikan juga yang ke sini ya teman-teman, 9, 10. Nah, 192.168.9.0.000.255 area 1. Nah, habis itu VLAN 10 juga. Nah, terus kita konfigurasikan juga passive interface. Kita coba cek untuk portnya itu FA0/2 ya teman-teman. Nah, karena di multilayer di sini passive interface VLAN 9. Nah, VLAN 9 itu VLAN 10. Terus di multilayer yang kedua ini berarti 10.20 ya, IP routing router OSPF1 network 10.10.20 area 1. Nah, kita konfigurasikan juga untuk VLAN 11 sama 13 sampai 13 nya ya teman-teman. Nah, terus kita konfigurasikan juga untuk passive interface nya VLAN 11, 12 sama 13. Terus kita coba cek yang DUSAW IP OSPF neighbor. Nah, di sini sudah 10.2 ya teman-teman. Nah, terus kita juga cek dengan DUSAW IP route. Nah, di sini juga sudah ada VLAN 1 sampai 13 nya ya teman-teman. Nah, kita coba ping di sini. Misalnya dari ini PC 18 ke ini server. Nah, di awal-awal itu akan gagal. Kita coba lagi. Nah, dia sudah successful, sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba lanjut ke part yang 18, yaitu konfigurasi HSRP router 4 dan multilayer 1. Nah, kita itu akan gunakan standby 1 untuk ID-nya ya teman-teman. Kita masuk dulu ke router 4-nya langsung. Kita lihat dulu ini interface yang menuju ke VLAN 9 itu standby-nya 1. Nah, kalau 10 itu standby-nya itu 2. Ini berlaku juga nanti untuk di multilayer yang ke 1 ya teman-teman. Interface FA1 SA0C1 titik 9. Kita coba cek dulu ya teman-teman, yaitu standby 1, IP-nya itu 192.168.9.254. terus standby 1 priority di sini itu disuruh pakai 110 ya teman-teman. Terus standby 1 frame. Nah, kita exit ya, kita masuk ke 0C1.10. Nah, ini standby 2 ya teman-teman. Ini 2 standby 2, prioritinya itu 110 juga. Nah, di router 4 itu cukup seperti ini dulu ya teman-teman. Nah, terus di sini itu kita coba cek dengan DUSAW
standby brief. Di sini sudah ada IP-nya ya teman-teman, di sini juga sudah aktif. Nah sekarang kita coba juga di multi yang layar 1 juga ya. Nah ini tuh masuk ke interface VLAN 9. Interface VLAN 9, ketik standby 1, IP 192.168.9.254, terus exit. Ini untuk VLAN 10 ya teman-teman. Standby 2 IP 192.168.10.254. Nah standby 2 priority 110, standby 2 ring. Terus habis itu do show standby brief. Nah di sini juga sudah ada ya teman-teman, ini aktif. Nah ini sudah standby semua ya teman-teman. Nah sekarang kita akan ganti di NTP server ya teman-teman, di web server juga. Nah untuk VLAN 9 itu, untuk gateway ini kita akan disuruh ganti gateway ya teman-teman. Ini 9254. Nah untuk VLAN 9, kalau di VLAN kita pakai yang 2254 juga. Nah di sini saya sudah mengganti semuanya ya teman-teman. Nah terus kita ke part 19 yaitu konfigurasi NTP server. Nah kita buka NTP servernya ya teman-teman. Terus ke bagian service, di sini itu untuk bagian NTP ini kita on kan, ini enable kan ya teman-teman. Terus kita pakai yang ke1. Nah passwordnya itu 123. Nah terus kita konfigurasi NTP client di seluruh router dan multilayer switch. Nah di sini saya akan mulai di router 1 dulu. Nah untuk konfigurasinya itu ketik NTP server 192.168.9.3 ya teman-teman. Terus NTP authenticate, habis itu NTP authentication K1 MD5 123 ya teman-teman, seperti ini MD5. Nah untuk konfigurasi itu sama, yaitu di semua router dan semua multilayer switch. Jadi akan saya percepat saja ya teman-teman. Nah di sini saya sudah selesai mengkonfigurasinya. Sekarang saya akan cek agar lebih cepat, saya cek di router 1 saja ya teman-teman. Yang pertama itu ceknya itu dengan do show NTP status. Nah di sini itu sudah sinkronis ya. Oh ini masih unsinkronis karena harus menunggu katanya. Nah yang tadi saya bilang untuk menunggunya itu agak lama ya teman-teman. Nah ini sudah sinkronis, tadinya masih unsinkronis. Nah sekarang kita langsung saja ke part yang ke-20, itu konfigur DNS dan web server. Nah kita itu langsung aja ke DNS ya teman-teman. Nah habis itu ke service, habis itu ke DNS. Nah kita on kan ya. Nah pertama itu kita buat yang record, yaitu yang namanya academy.com. Nah IP-nya itu 192.168.9.5. Terus kita buat yang sinem. Karo yang sinem itu namanya itu www.academy.com. Terus namanya itu academy.com. Nah kita buat yang sinem juga, namanya itu web1.academy.com. Terus namanya itu academy.com.
Nah, terus kita buat yang record ya, teman-teman. Record itu namanya itu web2.academy.com. Nah, API-nya itu 192.168.10.3. Terus web3.academy.com, IP-nya 10.4. Habis itu yang web 4 ya, teman-teman. web4.academy.com. Nah, habis ini 192.168.10.5. Nah, kita buat juga yang record ya untuk mail servernya. Nah, ketikkan mail.academy.com, IP-nya itu 9.4. Add. Nah, sekarang itu kita akan konfigurasikan juga untuk web servernya ya, teman-teman. Ke bagian service. Nah, habis itu HTTP, habis itu ke index, habis itu ke edit. Nah, di sini itu saya akan ganti menjadi web 1 Akademi sekolahan.id. Di sini saya akan copy ya, teman-teman. Nah, terus di sini saya akan hapus juga. Terus ganti yang tadi. Nah, terus kita bisa save. Yes. Nah, jadi untuk yang ini itu juga sama ya, teman-teman. Jadi saya akan percepat saja. Sekarang saya akan coba ping ya, teman-teman. Nah, misalnya itu di PC yang pilihan 8, PC 10 ini sudah dapat IP-nya ya, pastikan ya. Nah, terus habis itu ke command prompt. Nah, habis itu ping academy.com. Nah, di sini sudah berhasil ya, teman-teman. TTL. Nah, terus kita juga akan uji coba webnya ya, teman-teman. Nah, ini ke web browser, ini bukannya agak lama. Nah, kalian bisa ketikkan web1.academy.com. Go. Nah, di sini untuk web satunya itu sudah ya, teman-teman, sudah ada. Kita ke web 2. Nah, di sini udah ada tulisan web 2. Kita coba ke web 3. Nah, ini sudah ada web 3 ya, teman-teman. Nah, terus web 4. Nah, ini juga sudah ada web 4 ya, teman-teman. Nah, ini sudah berhasil semua ya. Terus kita lanjut ke part 21, yaitu konfigurasi email server. Nah, di email server ini itu bagian sini ya, teman-teman, email server. Nah, kita akan membuat dua user, yaitu user 1 dan user 2. Ini service, habis itu ke email. Nah, ini pastikan on. Terus domainnya itu kita pakai academy.com. Terus set. Terus isinya user 1, passwordnya itu 123. Terus kalian bisa klik tanda plus, terus buat juga untuk user 2-nya ya, teman-teman. Nah, ini sama. Terus klik plus. Nah, terus di sini kita disuruh setup misalnya di PC ini ya, teman-teman, 29 sama 34. Ke PC yang ke-34 ya, teman-teman. Terus desktop, habis itu ke email. Nah, di sini itu isikan user 1. Email addressnya itu user 1 academy.com. Nah, terus di sini itu incomingnya itu mail.academy.com. Nah, ini juga sama ya, teman-teman. Nah, ini username itu, ini user 1. Ini passwordnya itu 123. Terus save. Nah, terus di sini kita ke PC yang ke-29. Desktop, ke email. Oh, di sini kalian harus mengecek IP terlebih dahulu ya, teman-teman. Ini. Nah, terus di sini kalian bisa ke email. Nah, habis itu ketikkan user 1, di sini ketikkan user 2. Nah, di sini user 2 academy.com. Terus di sininya mail server ya, teman-teman.
Smart Academy. Nah, di sini user 2. Terus di sini passwordnya 123. Nah, ini save dan kita coba untuk kirim pesan ya teman-teman. Ini bagian kompos. Terus user 1, user 1. Terus di sini academy.com. Subjeknya ini misalkan tes ya teman-teman. Nah, di sini saya ketik. Misalkan di sini saya ketik alhamdulillah. Selesai ya seperti ini, terus send. Nah, habis itu kita coba buka di PC 34 ke bagian email, ke yang receive. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Ini sudah. Nah, kalau misalkan kita mau balasnya itu dengan klik reply. Di sini saya balas. Nah, terus habis itu send. Nah, kita lihat di PC yang bagian 29. Terus ke email, ke receive. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman ini. Ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut konfigurasi di part 22 yaitu akses list. Nah, di sini itu kita disuruh untuk memblokir akses VLAN 5 ke web server 234. Nah, berarti nanti smartphone ini itu nggak bisa ping ke sini ya teman-teman. Ini. Nah, kita coba dulu ini sudah bisa ping atau belum. Nah, coba kita kirim ya, ini bisa ping atau enggak. Nah, ini kan masih bisa ya teman-teman. Nah, nanti kita akan buat agar tidak bisa ping. Nah, kita buka router yang keempat. Ini tuh dikonfigurasi di router 4, switch, dan multilayer 1. Nah, di sini kalian ketikkan akses list 112 mengenai IP 192.168.5.0, habis itu 0.0.0.255. Nah, kita masukkan VLAN-nya ya teman-teman, yaitu 192.168.10.0, habis itu 0.0.255. Ini 5.0-nya itu smartphone, untuk 10.0-nya itu web server ya teman-teman. Terus kita ketik juga akses list 112 permit. Nah, ini tuh untuk diizinkan, kalau tadi kan untuk diblokir, yaitu permit IP any. Nah, terus kita masuk ke interface F0C1, berarti menuju ke VLAN 10 karena ini tuh sub interface VLAN 10 ya teman-teman. Kita ketik lagi akses group 112, depannya ini ada IP-nya ya teman-teman. Nah, di sini tulisannya itu out. Nah, konfigurasi juga di multilayer yang satunya ya teman-teman. Tuliskan akses list 112 deny IP 192.168.5.0, recordnya 192.168.10.0.000.255. Nah, habis itu akses list 112, habis itu permit IP any. Nah, terus masuk ke VLAN yang 10 ya teman-teman. Habis itu IP akses group 112, habis itu out. Nah, sekarang kita coba ping dari smartphone ke web server ya teman-teman. Web server yang kedua ini. Nah, ini itu akan failed ya teman-teman. Nah, kita ini completion-nya itu masih 96%. Nah, kita coba cek result. Nah, tapi di sini itu tidak apa-apa ya teman-teman, karena di sini itu kita konfigurasinya itu sudah berhasil semua, tapi beberapa di sini itu belum tercentang. Jadi untuk completion itu belum 100%. Nah, sekian pembahasan pada video kali ini, video terakhir di Superlab. Terima kasih sudah menonton. Maaf jika penjelasan saya kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.